Halo Sebentor, kembali berjumpa lagi di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di edXchannel.com dan edXchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital edXchannel. Ya, Sebentor, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Bagaimana pula rekap kinerja portofolio Anda di tengah tren penguatan yang terjadi indeks harga saham gabungan atau IHSG? Sehingga berhasil berada di atas level psikologis 6 ribuan. Tren menghijaunya indeks domestik ini cukup menarik perhatian pelaku pasar lantaran terjadi di tengah capital outflow yang terus mengalir. Sering aksi jual yang secara konsisten masih dilakukan oleh sejumlah investor asing. Lalu dengan kondisi pasar yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menurut Anda menarik dan penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam menata strategi investasi selanjutnya? Ya, Sobat Investor, dari sekian banyak pilihan isu yang berseliweran di pasar saat ini, kami yakin bahwa salah satu perbincangan yang kini sangat menarik perhatian pelaku pasar, yaitu terkait makin memanasnya situasi geopolitik global yang telah berkembang di Selat Hormuz, di mana perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat kini semakin meluas dan melibatkan negara-negara lain di sekitar kawasan Teluk. Terbaru, dua negara yang turut masuk dalam pusaran perang yaitu Arab Saudi dan Yaman, di mana Arab Saudi secara resmi telah melancarkan sejumlah serangan militer yang mengguncang Bandara Internasional Sanaa, Yaman pada Senin 14 Juli 2006 kemarin. Menurut pihak Arab Saudi, langkah serangan tersebut terpaksa dilakukan guna menangkis serangan dari Iran yang dalam beberapa waktu terakhir memang terus dilancarkan terhadap pangkalan-pangkalan militer yang ada di wilayah Arab Saudi. Tak hanya menangkis serangan, langkah ofensif sengaja diambil oleh pihak Arab Saudi demi mencegah mendaratnya pasukan Iran di bandara internasional milik Yaman tersebut. Mengingat posisi Yaman, terutama kelompok milisi Houthi, merupakan sekutu setia dari pihak Iran yang turut memerangi Amerika Serikat, yang notabene merupakan sekutu Arab Saudi. Praktis atas serangan yang dilancarkan, Yaman pun menyampaikan kecamannya sekaligus mengancam bahkan melancarkan serangan serupa terhadap bandara Aba milik Arab Saudi. Tak hanya itu, pihak Yaman juga menuding bahwa serangan yang dilancarkan Arab Saudi telah sepengetahuan dan bahkan mendapat izin serta dukungan dari pihak Amerika Serikat. Karenanya sebagai balasan, pihak Yaman pun mengaku tak akan segan untuk menutup akses Selat Bab al-Mandeb yang diyakini bakal semakin memperketat pasokan energi global, khususnya untuk jenis komoditas minyak mentah. Sebagai informasi, Selat Bab al-Mandeb sendiri merupakan jalur strategis selain Selat Hormuz dalam ekosistem energi global yang terletak di antara Yaman di semenanjung Arab serta Djibouti dan Eritrea di tanduk Afrika. Selat ini berfungsi untuk menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden serta Samudra India, di mana keberadaannya merupakan salah satu urat nadi terpenting bagi perdagangan global dengan dilalui oleh sekitar 12% arus minyak dunia serta komoditas global lainnya. Secara lokasi, titik strategis ini terbilang cukup sempit dengan lebar hanya sekitar 29 km. Namun selama ini telah menjadi jalur penghubung wajib bagi kapal-kapal yang bakal menuju terusan Suez. Dengan perannya yang demikian vital tersebut, posisi Selat Bab al-Mandeb memang kerap kali menjadi pusat ketegangan geopolitik, terutama akibat ancaman penutupan dan konflik di wilayah Yaman. Sebelum disampaikan oleh Yaman, ancaman bakal ditutupnya Selat Bab al-Mandeb sendiri juga pernah disampaikan oleh pihak Iran pada April 2026 ini, sebagai serangan babak kedua usai ditutupnya akses pelayaran Selat Hormuz. Dapat dibayangkan bila selama ini penutupan akses Selat Hormuz saja bisa mendongkrak harga minyak dunia hingga ke level lebih dari $100 Amerika per barel, maka bila harus ditambah lagi dengan penutupan Selat Bab al-Mandeb, maka banyak kalangan analis pasar komoditas global memprediksikan bakal mampu melesatkan harga minyak mentah dunia hingga lebih dari $200 Amerika Serikat per barel. Yang menarik, meski ancaman penutupan akses Selat Bab al-Mandeb telah disampaikan, kini muncul klaim yang bertentangan dari pemerintah Yaman yang notabene berseberangan sikap dengan kelompok milisi Houthi yang dalam pandangan pemerintah Yaman lebih diposisikan sebagai kelompok pemberontak
bagi negeri zuriat Rasul tersebut. Tanya itu, secara sikap politik, pemerintah zaman justru terafiliasi dengan pihak Amerika Serikat dan berseberangan dengan pihak Iran. Berbeda dengan sikap Houthi yang selama ini justru menempatkan diri sebagai salah satu sahabat setia Iran di kawasan Teluk. Dalam hal ini berbeda dengan Houthi, pihak pemerintahnya justru memasang badan dengan mengaku bahwa serangan terhadap Bandara Internasional Sana'a dilancarkan oleh mereka sendiri guna mengantisipasi mendaratnya pasukan militer Iran yang dikhawatirkan justru menambah kekuatan Houthi di Yaman. Praktis dengan turut berpartisipasinya Yaman, kelompok Houthi dan Arab Saudi dalam peperangan Amerika Serikat dan Iran dikhawatirkan bakal semakin memperkeruh situasi yang ada di kawasan Teluk dan bahkan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Kondisi juga belum mempertimbangkan kemarahan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Ali Khamenei, atas sikap Amerika Serikat yang melancarkan serangan militer tepat di hari pemakaman jenazah pemimpin tertinggi mereka, sekaligus sang ayah kandung dari Mujtaba, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur akibat serangan militer pertama yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel pada akhir Februari 2002 lalu. Karenanya, murka lantaran masa-masa khidmatnya diganggu, Mujtaba pun secara resmi menjadikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta deretan tokoh sekutu Amerika Serikat lainnya sebagai target utama pembunuhan. Secara total ada 13 tokoh dunia termasuk Trump dan Netanyahu yang oleh Iran dimasukkan dalam daftar bidikan serangan militernya sebagai bentuk balas dendam atas kematian Ayatollah Khamenei, sekaligus bentuk balasan atas sikap tidak hormat yang ditujukan pada momen bergabung tersebut. Langkah ini juga masih dilengkapi dengan serangan militer ke 9 negara Teluk yang notabene merupakan sekutu Amerika Serikat, di mana di wilayah tersebut juga dibangun pangkalan militer milik AS yang diantaranya juga dimanfaatkan untuk melancarkan serangan ke wilayah-wilayah strategis Iran. Negara-negara Teluk tersebut meliputi Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan juga Oman. Bahkan dalam serangan terbarunya, pihak Iran juga mengonfirmasi bahwa telah melipat gandakan intensitas serangannya ke wilayah Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Peningkatan eskalasi ini sengaja dilakukan Iran sebagai respon atas pernyataan Pentagon yang sebelumnya juga telah melancarkan serangan ke wilayah Iran pada Minggu pagi 12 Juli 2026 yang uniknya oleh Pentagon juga disebut sebagai serangan balasan atas tindakan Iran melalui IRGC yang baru saja menembak kapal kontainer terdaftar milik Siprus yang sedang melintas di Selat Hormuz. Namun diklaim pihak Iran bahwa kapal tersebut secara sengaja memanaskan keadaan dengan kukuh melintasi rute yang dilarang oleh pihak Iran. Tak berhenti di situ, dalam laporan terbarunya, media internasional yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, juga menyatakan bahwa IRGC Iran telah menargetkan fasilitas militer AS di pangkalan udara Pangeran Hassan di Yordania melalui sebuah serangan rudal balistik. Dalam pernyataan resminya, pihak IRGC menyebut bahwa serangan ke Yordania sengaja menyasar pusat komando dan pengendali pangkalan militer milik AS yang ada di kawasan negara tersebut, termasuk hanggar dan juga gudang penampung drone MQ-9 milik Amerika Serikat. Tak berhenti di sana, IRGC juga diklaim telah melakukan serangan berat dan mendadak terhadap pusat-pusat dukungan logistik dan platform pengisian bahan bakar yang digunakan oleh kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Dom di Oman. Dengan semakin masifnya serangan yang dilancarkan Iran, sejauh ini belum ada tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat guna mendukung dan atau melindungi kawasan negara sekutunya di kawasan Teluk. Jadi menurut Anda sponsor sekalian, dengan eskalasi yang terus meningkat di kawasan Teluk dan juga peta kekuatan dan aksi serang yang semakin kompleks, perkembangan seperti apa lagi yang bakal terjadi ke depan dan tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai langkah antisipasi. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.